Hashtag kabur aja dulu belakangan ini viral di media sosial, terutama di platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok. Tagar ini ramai digunakan oleh warganet, khususnya kalangan muda, sebagai bentuk dukungan atau ekspresi terhadap figur politik Prabowo Subianto. Namun, apa sebenarnya makna di balik hashtag ini, dan bagaimana kaitannya dengan program Danantara yang digagas oleh Prabowo? Gak tau nih, lagi trending di YouTube. Apaan yang lagi trending? Katanya sih Danantara ya. Danantara? Apaan tuh? Danantara itu program pemerintah gitu loh, yang katanya masyarakat itu gigi berkedok investasi. Emang ya? Iya. Ini di Twitter juga ramai loh, kamu harus lihat. Iya, di sini tuh banyak kayak hashtag Danantara. Ya ramai gitu di Twitter. Nah, kalau mau lihat penjelasan, kita langsung nonton aja. Boleh. Program masyarakat seharusnya dirancang untuk memajukan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas hidup, serta menciptakan keadilan sosial. Namun, dalam beberapa kasus, program pemerintah justru merugikan masyarakat. Hal ini sering terjadi karena adanya danantara, jarak atau proses antara niat baik program tersebut dengan implementasi dan dampaknya di lingkungan. Berikut adalah narasi tentang bagaimana danantara dapat membuat program pemerintah berbalik merugikan masyarakat. Misalkan, program pembangunan infrastruktur secara besar-besaran mungkin awalnya dirancang untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, jika program tersebut tidak melibatkan analisis dampak sosial atau lingkungan, program tersebut dapat menimbulkan masalah baru. Penyebab utama Danantara dalam program pemerintah yang merugikan masyarakat biasanya berasal dari perencanaan yang tidak matang, kurangnya partisipasi publik, atau kepentingan politik yang mengalahkan kepentingan rakyat. Selain itu, korupsi dan salah alokasi anggaran juga sering menjadi penyebab utama. Dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat malah dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, rakyat yang seharusnya diuntungkan malah menjadi korban. Nah, program pemerintah Danantara ini ternyata berdampak buruk loh bagi kehidupan masyarakat. Dalam proses berjalan Danantara, terdapat beberapa tahapan yang dapat memperburuk situasi pemerintahan, yaitu Yang pertama, yaitu implementasi yang buruk. Kebijakan yang baik bisa jadi gagal karena implementasi yang buruk. Apalagi dalam kasus Danantara ini, terdapat kurangnya pengawasan dari berbagai sektor. Bisa dilihat dari berbagai track record Indonesia yang bisa dibilang sering kali gagal dalam menjalankan proyek-proyek besar, seperti IKN, food estate, dan proyek besar lainnya. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Tanpa pengawasan yang ketat, proyek pemerintah akan lebih rentan untuk disalahgunakan. Misalnya, program pembangunan jalan yang seharusnya memakan waktu 1 tahun, molor menjadi 5 tahun karena beberapa dana dialihfungsikan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, merupakan dampak lingkungan dan sosial yang seringkali diabaikan. Proyek pembangunan infrastruktur seringkali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan di sekitar mereka. Seperti misalkan, ketika pemerintah membangun proyek infrastruktur seperti bangunan di belakang saya ini, mungkin saja pemerintah harus menggusur paksa warga-warga lokal yang ada di sekitar sana. Dan juga pembangunan seperti ini biasanya sering merusak ekosistem di sekitar.
Yang keempat, ketergantungan yang tidak sehat. Beberapa program pemerintah menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan, alih-alih memberdayakan mereka. Misalkan, program bantuan tunai yang terus-menerus. Tanpa adanya upaya pemberdayaan ekonomi, justru dapat membuat masyarakat malas berusaha mandiri. Selain itu, apabila terdapat kesalahan dalam proses pelaksanaan Danantara yang merujuk kepada sebuah kegagalan, maka hal itu dapat memberikan dampak dalam skala yang besar dan dalam jangka yang panjang. Apa aja sih dampak yang bisa merugikan masyarakat Indonesia? Check it out! Yang pertama, ketimpangan sosial. Program yang tidak tepat sasaran akan memperlebar kesenjangan sosial. Misalnya, program LPG 3 kg yang seharusnya digunakan oleh masyarakat di bawah justru diperjualbelikan secara bebas oleh masyarakat menengah ke atas, sehingga masyarakat bawah tidak dapat menikmati program tersebut. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Program pembangunan pemerintah yang tidak memperhatikan dampaknya kepada lingkungan bisa saja menyebabkan kerusakan lingkungan seperti banjir, longsor, atau bahkan menyebabkan hilangnya sumber daya alam. Yang ketiga merupakan konflik sosial. Program-program pemerintah yang mengabaikan hak-hak masyarakat seperti penggusuran paksa dan lain sebagainya dapat menimbulkan konflik sosial atau bahkan protes masyarakat terhadap pemerintah. Yang keempat, ada hilangnya kepercayaan masyarakat. Ketika program pemerintah itu gagal atau justru merugikan masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat akan menurun. Hal ini dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya apatisme atau bahkan perlawanan masyarakat terhadap pemerintah. Dari beberapa penjelasan mengenai dampak negatif terkait Danantara yang merugikan, mari kita kilas balik kepada beberapa program pemerintah yang dinilai gagal. Yang pertama, yakni Food Estate. Food Estate ini berjalan dari tahun 2020 sampai 2024 lalu. Kenapa Food Estate ini bisa dibilang gagal? Karena nyatanya, lahan yang telah dipersiapkan untuk Food Estate ini tidak dikelola dengan baik sebagaimana mestinya, karena yang mengelola bukanlah pihak yang profesional. Yang kedua, yakni program MBG atau Makanan Bergizi Gratis yang menjadi program kerja wajib Pak Prabowo Subianto. Kenapa MBG ini bisa dibilang gagal? Karena dalam beberapa liputan yang telah beredar di media sosial, program MBG ini tidak memenuhi status untuk bisa dibilang makanan bergizi. Yang ketiga, yakni bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Contohnya BLT atau bantuan langsung tunai. Kenapa BLT ini bisa dibilang gagal juga? Karena dalam pengaplikasiannya, BLT ini seringkali tidak tepat sasaran karena adanya data yang tidak akurat dan juga banyaknya kasus korupsi di berbagai pemegang kekuasaan. Oh, ternyata gitu ya Bel Danantara. Ya gitu, kayak yang tadi aku bilang. Jadi ya judi, cuma berkedok investasi aja sih, biar bisa dibilang nggak merugikan masyarakat, padahal aslinya tuh merugikan masyarakat banget. Ih, terselubung banget ya pemerintah. Bahasa apaan sih? Danantara loh. Iya, yang lagi rame tuh. Oh, lu tau gimana sih Danantara? Ya, menurut kita sih kayak merugikan banget gak sih Bel? Kalau video yang tadi kita tonton sih banyak ya poin-poin merugikan masyarakatnya tuh. Padahal pemerintah loh, masa mau sih merugikan masyarakat sendiri? Tapi Danantara bagus kok. Ya loh, itu kan investasi buat negara. Tapi mereka tuh kayak gak transparan gitu, kayak gampang banget dikorupsi gitu. Gak ada transparansinya gitu loh. Masa kalian mau sih percaya gitu aja sama pemerintah tanpa ada transparansi yang jelas? Juga sih. Gimana kalau kita diskusi aja? Boleh tuh.